ada yang tidak terima, ada masjid yang memberikan makanan setiap hari, dan tempat istirahat malah minta dalil. Gimana kisahnya? Simak video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, ya, channel Alris, ya. Seperti video yang tadi, yang sebelumnya, video pengantar, ada kisah menarik, teman-teman sekalian. Kisah ini saya alami di beberapa waktu yang lalu ketika saya mengisi pelatihan organisasi, gitu ya. Tema yang saya berikan adalah mengenai gerakan Islam kontemporer, gitu ya. Itu yang saya berikan materi seperti itu. Dan kemudian saya memberikan ilustrasi gerakan dakwah kontemporer. Arti kontemporer adalah gerakan dakwah yang saat ini dilakukan, begitu ya. Zaman dulu pun kontemporer sesuai dengan zamannya, seperti itu. Nah, saat ini bagaimana untuk bisa mengelola dakwah, mengajak kepada yang lain untuk merasakan, oh ternyata Islam itu indah, oh beginilah Islam. Begini teman-teman sekalian. Ada kisah menarik waktu itu ketika saya mengisi materi di dalam pelatihan organisasi, ya, rata-rata mahasiswa semua dan ada beberapa yang mau lulus seperti itu. Dan kemudian saya mengisi materi dan memberikan ilustrasi masjid. Saya memberikan contoh video. Ada video satu masjid pemuda di Surabaya yang memberikan makanan sehari-hari, tempat tinggal juga, bukan tempat tinggal, tapi tempat istirahat, ya, tempat istirahat. Kemudian tempat bernaung sementara ketika ada tukang ojek, ya kan, Gojek atau abang-abang ojek yang lainnya yang mau istirahat dan makan, bisa di masjid itu. Masjidnya tidak besar, teman-teman sekalian, tapi memberikan pelayanan yang luar biasa. Itu yang contoh ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua adalah saya berikan video, saya tampil video dengan tampilan ini. Masjid Nusantara, ya, di mana pemuda ini berkeliling di wilayah Indonesia untuk mencari masjid-masjid yang tidak layak dan akan dibangun dengan bantuan dari orang-orang dermawan seperti itu, ya. Jadi ada dua video. Nah, menariknya teman-teman sekalian, ada salah satu alumni pondok, ya, alumni pondok, salah satu pesertanya itu alumni pondok, dan dia tidak setuju dengan adanya program-program seperti memberikan makanan gratis, kemudian memberikan tempat istirahat dan malah ramai di masjid, seperti itu dan sebagainya. Intinya dia tidak setuju. Dan malah dia ingin dalilnya seperti apa. Dan mengatakan bahwa, oh itu ada maksud tersendiri, oh itu yang lain sebagainya, apa namanya, ada tujuan tertentu. Oke, sebentar. Ya, begini, ketika itu saya menyampaikan begini, ketika Anda ingin dalil, ya, di dalam kondisi saat ini, Anda akan berbahaya. Kenapa? Cari saja dalil tentang zakat, yang zakat itu beras. Tidak mungkin ketemu. Ya, tidak mungkin ketemu. Artinya, kenapa kok ada penyesuaian seperti itu? Itu untuk apa? Untuk mempermudah umat, ya, untuk mempermudah umat dalam mengenalkan Islam. Nah, konteksnya adalah sekarang konteksnya dalam masjid. Ketika ada orang-orang yang memberikan donasi untuk makanan, kemudian memberikan tempat istirahat, kemudian memberikan kenyamanan di dalam masjid tersebut, ya, dan Anda meminta dalil, maka ini akan menjadi bumerang Anda sendiri. Gitu. Kenapa? Karena ketika minta dalil, ya, itu adalah ajakan. Ya. Dalilnya di mana? Oh, banyak. Memang tidak letterlek, tapi ini adalah sebuah ajakan untuk kembali kepada Allah, untuk melaksanakan sholat, ya, untuk bagaimana sih nyamannya merasakan sholat, dan bagaimana berkumpul dengan orang-orang yang bersama-sama berjamaah, dan menikmati masakan-masakan yang enak. Gitu. Nah, ada satu dalil, nanti saya sampaikan. Yang pertama adalah,
ketika itu saya sampaikan ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adakan di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, ajaklah. Redaksi ajak di sini adalah Anda itu mau pakai cara seperti apa untuk mengajak mereka kembali kepada Allah, untuk mengajak mereka mengenal kepada Allah. Anda itu mau seperti apa ajakannya? Boleh dengan cara makanan, memberi makanan, boleh dengan memberikan, misal ada masjid yang wifi seperti itu ya, yang ada wifi-nya biar mereka nyaman. Boleh Anda memberikan, misal ada free kopi atau yang sebagainya yang memberikan dia, oh sudah waktu duhur nih dan aku lapar, aku akan menuju masjid itu, setelah sholat aku makan. Ini adalah ajakan. Ya, ajakan. Apalagi masalah makanan. Ya, makanan itu ketika kita berbicara makanan, maka itu akan menambahkan energi mereka untuk mencari nafkah. Ketika mereka mencari nafkah, ya, dan energi itu hasil dari misal makanan tersebut yang disediakan dalam masjid, maka ada pahala yang mengalir di sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di Quran surat Al-Ma'un. Ya, siapakah orang-orang yang mendustakan agama, mereka yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Bayangkan. Ya, dan tidak memberi makan orang miskin, ini dalil. Ya. Tempatnya di masjid memberikan makanan, dan tidak hanya orang miskin saja, orang-orang karyawan-karyawan juga makan di sana. Yang pada tujuannya adalah mereka sholat di masjid itu. Ya, ketika itu saya sampaikan dalilnya, bingung, ya. Dan saya berikan contoh realistis saja, ya. Di salah satu kota Surabaya, ya, berapa banyak sih tempat-tempat kemaksiatan? Berapa banyak sih diskotik-diskotik yang memberikan promo gede-gedean, yang memberikan diskon gede-gedean, ya, untuk apa? Untuk mengajak mereka masuk ke dalam diskotik. Berapa banyak? Dan itu nilainya tidak murah. Diskon seperti itu. Pas ratusan ribu, bisa jutaan, ya, agar mereka, ayo masuk ke sini ke diskotik. Lalu Anda protes. Lalu Anda protes dengan orang-orang yang memberi makan. Untuk apa? Untuk mengenal Allah. Lalu Anda protes masjid yang mengadakan tempat-tempat istirahat, dan Anda protes masjid-masjid yang memberikan kopi gratis, dan Anda protes kepada masjid-masjid, oh ini berarti ada maksud terselubung. Tapi Anda tidak protes dengan orang-orang di luar sana yang mempunyai diskotik dan mengajak para pemuda untuk masuk ke dalamnya. Ini standar ganda dan tidak boleh. Ya, saya sampaikan itu ketika mengisi materi, ya. Diam. Ya, diam. Artinya teman-teman sekalian, kita perlu untuk mengetahui gimana sih karakter para pemuda. Seperti itu. Gimana sih kita bisa melihat atau menimbang dakwah di Indonesia seperti apa. Ini bagian dari dakwah dan harus kita dukung. Harus kita dukung. Gitu. Entah ada tujuan atau maksud yang lainnya di belakangnya, tapi ini untuk mengenal Allah. Tahap awal untuk mengenal Allah. Ya. Yang mereka jarang sholat mungkin, ya. Tetapi karena ada makanan, mereka datang dan melaksanakan sholat. Bukankah ini awal untuk kebaikan? Coba ambil positifnya di sana. Dan Anda protes tentang itu. Ini kan aneh. Ya, ini kan aneh. Lalu bagaimana orang-orang di sana yang membuat satu kemungkaran, mengajak kepada sesuatu hal yang mungkar, dan mengajak para pemuda untuk happy-happy, senang-senang, bawa minuman keras, narkoba, dan sebagainya, ya, dan tidak ada kebaikan di sana. Lalu apa tindakan kita? Ya, nah tindakan kita dimulai dengan hal sekecil mungkin, yang memberikan influence, ya, atau sesuatu yang bisa membuat motivasi orang-orang, oh aku harus seperti itu, aku harus memberikan kebaikan juga, oh aku harus menjadi wasilah kebaikan juga bagi orang lain,
Dan itu manfaatnya bukan dia saja, tapi untukku saja. Untuk apa? Untuk amalan kita di surganya nanti. Ya, ini hal yang harus kita luruskan pemahaman seperti ini. Ya, jangan dikit-dikit dalil, jangan dikit dalil. Oke, itu dalil penting. Ya, tapi apa yang Anda lakukan untuk apa? Untuk mencegah kemungkaran itu tadi. Dan apa cara Anda untuk mengajak mereka untuk ke kebaikan? Ya. Ketika Anda minta dalil dan Anda sudah mendapatkan dalil itu, apakah Anda juga melaksanakan dalil itu? Jangan-jangan dalil itu hanya sebagai teori saja. Nah, ini yang menjadikan sesuatu yang, mohon maaf, dilema. Ya, dilema bagi kita semua, terutama kepada kaum muslimin. Paradigma seperti ini harus kita luruskan bersama-sama. Ya, dalil memang penting, tapi bagaimana kita realistis? Ya, realistis melihat kondisi. Sekarang berapa banyak orang-orang miskin di luar sana? Berapa banyak orang-orang yang kurang mampu yang membutuhkan makanan? Dan ada satu masjid, ya, yang menyediakan makanan mereka, uang yang mereka dapat bisa untuk kehidupannya besok. Karena biasanya uang yang dia dapat hanya untuk makan satu hari saja. Tapi alhamdulillah, dan banyak bermunculan konten-konten yang positif, ya, konten yang memberi makan dalam masjid, misalnya Masjid Jogokarian dan lain sebagainya, ya, Masjid Pemuda di Surabaya dan sebagainya, ya, ada Masjid Nusantara dan sebagainya. Ini menjadi contoh bagi kita bahwa peradaban itu dimulai dari masjid. Peradaban itu dimulai dari masjid, dan bagaimana cara kita untuk mengajak mereka, ya, untuk mengadakan peradaban Islam bersama-sama, untuk memunculkan kembali peradaban Islam bersama-sama yang kita rindukan. Nah, itu PR-nya. Ya. Maka ini yang menjadi PR kita bersama teman-teman sekalian. Bagaimana tugas kita? Apakah menyampaikan seperti ini hanya tugas Ustadz saja? Tidak. Setiap muslim wajib menyampaikan kebenaran. Ya, wajib. Ya, tadi dalilnya di Quran surat Ali Imran ayat 104. Nah, itu menjadi dalil yang sangat kuat sudah. Sudah. Anda mau dalil yang seperti apa lagi? Seperti itu. Ya. Jadi banyak hikmah yang terjadi di luar sana, di mana kita di sini untuk meluruskan, ya, pemahaman mereka. Ayolah, coba kita melihat kondisi lapangan seperti apa, ya, kondisi jalanan seperti apa, ya. Banyak mereka yang butuh perlindungan dari kaum muslimin, ya, banyak mereka yang butuh bantuan dari tangan kaum muslimin, tapi kita tidak ada di sana. Maka dengan adanya program seperti itu harus kita support, harus kita dukung. Meskipun kita belum bisa berdonasi, tapi doakan agar program itu istiqomah dan memberikan peradaban yang kuat dalam Islam, dan memberikan dampak positif kepada kita, agar hati kita lembut, ya, agar kita memberikan dampak positif juga kepada orang lain, dan terutama bagaimana iman kita meningkat, akal kita jernih memandang sesuatu, ya. Jadi insya Allah itu saja teman-teman sekalian untuk edisi kali ini. Insya Allah beberapa hari lagi atau konten-konten selanjutnya akan membahas seputar tema-tema yang luar biasa, ya. Jadi itu teman-teman sekalian, terima kasih. Saya akhiri, tetap semangat, ingat, jadilah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, ya, seperti itu. Baik, insya Allah itu ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.